dengar dari suara yel-yelnya dan warna-warna kaosnya. Udah tahu siapa narasumber 1 jam kita malam ini? El Presidente. Oh, panggil bareng-bareng yuk. Un presidente, que solo un presidente. Un presidente, que solo un presidente. Apa kabar? Thank you. Udah. Silakan Pak Erik. Oh, ini rame banget demi menyambut Presiden Inter Milan. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Ini fans Indonesia baru segini nih Pak Erik nih, ya. Padahal aslinya lebih banyak dari ini kan? Gimana komentarnya Bang Erik? Ya memang luar biasa lah. Komitmen fans Inter di seluruh dunia ya seperti ini. Wah. Tapi ini kita selama 1 jam akan mengupas perjalanan hidup seorang Erick Thohir. Apakah Anda siap? Mesti siap. Ada artikel yang harus dijelaskan oleh Bang Erik nih berikut ini. Ini mungkin mewakili pertanyaan masyarakat Indonesia. Penasaran sekali mereka. Erick Thohir beli klub kayak Inter Milan, dari mana duitnya? Itu pertanyaannya. Saya rasa begini, kembali ketika kita invest di sebuah bisnis itu berbagai banyak cara. Baik dari dana pribadi ataupun pinjaman bank, itu suatu yang biasa. Nah memang banyak juga orang kembali berpikir negatif ya. Ketika saya bersama teman saya mengambil klub sepak bola di Amerika atau di Inter, saya bilang, oh ini uangnya dari mana? Jangan lupa loh, bahwa ketika kita mengambil aset yang cukup baik, justru bank-bank invest ke kita. Yang invest ini tidak ada 1 peser pun bank dari Indonesia karena nggak nyampe ilmunya. Ya kan? Bank-bank besar di dunia melihat industri olahraga itu sebuah industri yang sangat prospektif secara bisnis. Tapi kalau kita lihat dari bank-bank Indonesia belum. Karena contoh begini, bagaimana ketika seorang pemain di klub sepak bola itu dikontrak, nilai kontraknya itu bisa menjadi garansi untuk income sebuah bank. Itu belum ada di Indonesia. Ya, karena pemain di dalam sebuah industri sepak bola itu punya nilai yang luar biasa. Kenapa? Bisa dijual belikan. Nah, kembali kalau sistem taxnya tidak friendly, ya ketika misalnya kita beli Icardi 12 atau misalnya Kovacic 12 dijual 35. Lalu tax system langsung bilang, oh berarti Anda untung hampir 22, langsung kena 40%. Habis. Kenapa habis? Sebenarnya dana itu kalau di klub sepak bola merupakan darah yang dia invest lagi beli pemain-pemain muda untuk dibesarkan. Jadi melihatnya itu tidak berdasarkan based on satu transaksi, tapi based on global transaksi di klub itu. Nah, hal-hal seperti itu aja belum bisa. Nah, jadi saya sangat mendorong justru pengusaha-pengusaha Indonesia sekarang dibalik. Jangan Indonesia ini selalu jadi market. Ya, kita punya penduduk 250 juta. 50% penduduk kita di bawah 40 tahun. Kenapa kita selalu menjadi barang atau tempat produk asing? Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak perusahaan-perusahaan Indonesia beli juga perusahaan-perusahaan ada yang di asing? Contoh kalau kita lihat. Coba kita lihat laporan buku pada beberapa perusahaan telekomunikasi di Indonesia, ya, yang notabene banyak juga sekarang kepemilikan asing. Tetapi gini, saya bicara ini bukan anti asing, tapi ini realita. Kalau kita lihat pendapatan buku mereka, coba kita bedah, kita pelajari. Income yang terbesar itu banyak dari Indonesia dibandingkan investasi mereka di negara lain. Karena memang size daripada Indonesia cukup besar. Nah ini yang saya rasa saya mengharapkan justru tidak hanya state owned company BUMN, tapi juga banyak pengusaha juga bisa mulai melihat kita jangan menjadi pasar, tapi kembali bahwa ada kesempatan di negara lain itu yang bisa kita
ambil, apalagi itu bisa menjadi hal yang positif buat kita. Oke. Nah, ini soal jual beli klub ya. Sekarang kalau soal jual beli pemain untuk pertandingan musim dingin tahun depan gimana? Ya saya rasa begini, kalau fans pasti mintanya beli pemain terus. Tetapi challenge-nya begini, bahwa kita lihat selama 2 tahun terakhir luar biasa apa yang kita lakukan secara manajemen ya, saya tidak mau secara individu. Secara manajemen di Inter melakukan perubahan-perubahan di Inter. Kalau kita lihat daripada starting 11 sekarang yang ada di Inter, itu hanya Handanovic dan Icardi. Yang lainnya semua pemain baru. Ya. Nah karena itu juga banyak orang kembali, oh ini kenapa 1-0, kenapa ini? Saya rasa kita mesti berterima kasih kepada Roberto Mancini dan para pemain baru ini bisa beradaptasi secara cepat. Ya. Karena resikonya ketika kita punya 9 pemain baru di lapangan itu sangat perlu waktu untuk adaptasi. Nah ini yang kita mesti jaga. Okay. Kembali di sepak bola itu selalu ada transfer market. Summer dan winter. Di musim dingin ini tentu kita tidak bisa menutup mata kalau ada kesempatan lain. Ya, contoh, kalau kita lihat misalnya di bagian belakang kita, di defensif kita. Saya rasa kita banyak sekali pemain yang terlalu banyak di posisi ini. Nah, bukan tidak mungkin pemain-pemain di posisi ini juga bisa saja kita kembali lepas untuk kita investasikan kembali ke pemain di lini tengah atau di lini depan. Okay. Nah, ini yang kita bisa lihat. Dan ada yang sedih nggak di sini kira-kira? selalu begini, ketika saya juga mesti memutuskan melepas Mateo Kovacic, itu sangat berat. Tetapi saya rasa keputusan itu harus diambil karena 3 hal. 1, Matteo itu sudah bermain dengan 2-3 pelatih. Ya, Mazzarri, lalu Roberto Mancini, ya. Pemain yang sangat talenta tetapi dia tidak bisa berkembang maksimal karena tadi kemungkinan karena sistem di Italia itu tertutup. Sedangkan gaya main dia itu sangat terbuka dan passing-passing yang dahsyat. Nah, itu kan kita mesti lihat. Yang kedua, ini yang mau mengambil klub Real Madrid, ya. Kita tidak mungkin membendung. Ini realita lah. Sama juga ketika misalnya Inter mau beli pemain dari Palermo atau dari misalnya Norwich City, klub-klub ini tidak mungkin membendung. Contoh bagaimana ketika kita membawa Ivan Perisic dari Wolfsburg. Itu negosiasi yang sangat alot, akhirnya mereka lepas karena Wolfsburg tahu tidak mungkin kita tahan terus karena Perisicnya akan mau ke Inter karena klubnya jauh lebih besar. Ini yang akan melengkapi cerita nih.